meminta kepada Allah tuh banyak-banyak aja, jangan sikit-sikit. Banyak aja minta, sepuas-puasnya. Semakin banyak kita meminta, Allah semakin senang dan sayang kepada kita. Kemudian Allah itu Al-Qahhar. Al-Qahhar itu Al-Qabid, memegang dengan erat. Hampir sama juga dengan Jabbar. Apa yang dia pegang? Ala kulli syai', apapun. Jadi kalau kita berada dalam kesulitan, keluar dari masalah, salah satunya kita harus meyakini bahwa yang menggenggam masalah kita itu Allah, dan yang melepaskan Allah juga. Minta sama Allah. Allahuwal Qahhar, iftah lana, bukakan kepada kami, yassir umurana, mudahkan perkara kami, karena Allah mudah ya, mudah bagi Allah. Itu yang selalu kita diingatkan, bapak-bapak, ibu-ibu, meminta kepada Allah itu banyak-banyak aja, jangan sikit-sikit. Banyak aja minta, sepuas-puasnya. Semakin banyak kita meminta, Allah semakin senang dan sayang kepada kita. Al-Qahhar, jadi dia mengikat, memegang, menggenggam semuanya, juga wal qahir likulli khalaik, dan dia bisa memaksa semua makhluk. Kadang-kadang kita punya rencana hujan, Pak, nggak jadi. Kadang-kadang kita punya rencana bocor ban kereta kita, terlambat. Itu Allah memaksa. Nggak bisa kita memaksakan untuk harus. Kita punya rencana, kita punya semangat, tapi Allahuwal Qahhir. Allah bisa memaksa semua makhluknya tanpa terkecuali. Ya, itu namanya adalah Al-Qahhar. Berikutnya Bapak Ibu, Al-Wahhab. Al-Wahhab. Wahaba itu dari hibah, memberikan. Ya, wahaba, memberikan, menghibahkan. Apa maksudnya Wahhab ini? Kasirun ni'am, banyak nikmatnya, karena emang dia banyak memberi, gratis semua. Ya, kasirun ni'am. Apalagi Bapak Ibu, daimul atai wal manna wal manan wal minan, mohon maaf, wal minan. Dia banyak memberikan pemberian dan nikmat-nikmat yang lain gitu. Itu Allah Al-Wahhab. Ya, buktinya ke diri kita lah gitu. Banyak yang kita terima, baik yang kita sadari atau tidak. Allah berikan kita banyak nikmat, banyak fasilitas, banyak kesempatan, terutama nikmat sehat dan sempat. Allahuwal Wahhab, banyak nikmat diberikan kepada kita, pemberian yang cuma-cuma. Ya, itu Allah Al-Wahhab. Jadi mungkin ketika kita merasa sulit, ya, serasa kita miskin, paling miskin sama orang lain, coba ingatkan diri kita bahwa Allah itu Al-Wahhab, dan Allah telah banyak memberi kita nikmat. Ya, utamanya nikmat yang tidak diukur dengan materi, ya, nikmat kesehatan dan kesempatan. Allah huwal Wahhab. Kemudian Allah huwar Razzaq. Raziq, Ar-Razzaq itu sama, mubalaghah. Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Kita berulang-ulang diingatkan bahwa rezeki bukan hanya cerita uang dan harta, tapi di situ ada nikmat kesehatan, ada nikmat kita diberikan ruang, kesempatan untuk bisa berbuat amal soleh. Itu nikmat Bapak Ibu. Kita bisa sholat, kita bisa diluangkan waktu untuk baca Quran, bisa saum sunnah. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dipahami rezeki itu hanya cerita uang, tidak. Tapi semua apa yang kita rasakan, bahkan nanti kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, surga Jannatul Naim, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Razzaq, apa artinya? Khaliqul arz azraq wa khaliqu asbabiha. Allah yang menciptakan rezeki dan sebab kita mendapatkan rezeki. Tadi ada kegiatan pelatihan Bilal Mayat di 2 titik. Saya sampaikan bahwa Bilal Mayat ini profesi yang terkadang dipandang sebelah mata. Tapi kalau kita mau jujur, saya bilang kita harus
berikan penghormatan kepada Bilal mayat. Kenapa? Karena kalau diukur Pak, kerja mereka dengan upah mereka nggak sebanding. Mohon maaf, tapi saya bilang begini, saya guru honor Pak. Kalau saya mau jujur, saya honor itu 1 bulan kerja 6 kali 4, 24 hari. Biasanya kalau guru honor itu gaji 24 hari dimakan 7 hari habis, saya bilang. Tapi karena kita guru honor mengajarkan kebaikan, menebarkan kebaikan, yakin saja Allah bukakan pintu rezeki dari sumber-sumber yang lain. Yakin nggak Pak? Saya bilang. Saya bilang iya. Karena kalau dihitung jasa apa yang mereka berikan, bayangkan Pak, kalau yang mati itu normal enak, kalau yang darurat tenggelam 3 hari baru dapat, mati terbakar, mati terbunuh, udah seminggu baru ketahuan jasadnya. Itu sulit Pak. Ya, saya pernah, sudah meninggal beliau itu orang Kota Padang, dia termasuk Bilal mayat yang pengalaman. Dia bilang kalau sudah memandikan jasad yang darurat itu kadang Pak seminggu nggak hilang baunya. Maksudnya Pak bagaimana? Saya bilang karena salah satu cara untuk tidak muntah memandikan mayat yang darurat itu, begitu Bapak cium, ya logat matanya kelihatan, Bapak cium itu bangkainya hirup sampai kandas gitu. Nah gitu, udah lepaskan, udahlah kerjakan, nggak muntah lagi itu. Tapi Pak seminggu Bapak mencium bau aja itu, makan cium bangkai, minum sampai seminggu. Bayangkan Pak, susah aja dibilang mayat. Tapi kadang-kadang kita nggak menghargai gitu. Cuman dikasih kain sarung 1 itu pun merepet dulu kasihnya gitu. Dan kedua, saya sudah kampanye kali ini Pak, tolonglah kita sadar Bilal mayat itu bukan mandikan jenazah, mendampingi, mengkoordinir keluarga musibah, memandikan keluarganya. Harusnya begitu kita gitu. Jadi dia berdiri mengarahkan, pegang ini, tuang ini, bacakan ini, itu tugasnya Pak, bukan dia yang megang gitu, kita enggak ya. Kalau nggak ada Bilal mayat masih temuan gitu Pak, katung-katung mayat nggak ada yang mandikan ya, kenyataan Pak banyak seperti itu gitu. Nah saya ini kaitkan dengan rozak tadi gitu ya. Jadi Allah memberikan rezeki dan sebab-sebab mendapatkan rezeki, sebab kebaikannya kepada orang lain dia tidak pamrih, dia nggak ngomel. Karena salah satu kode etik Bilal mayat, biar pecah di perut jangan pecah di mulut Pak. Subhanallah, itu nggak mudah gitu, nggak mudah. Maka yakin Allah itu Ar-Razzaq, Allah bukan memberikan rezeki saja, tapi menciptakan sebab-sebab kita mendapatkan rezeki. Harus yakin kita itu. Contoh itu ya, yang Bilal mayat itu saya contohkan karena ini fenomena kita hari ini seperti itu. Syukurlah hari ini ada upaya pemerintah daerah itu untuk mengupayakan bahwa mereka diberikan BPJS tenaga kerja. Paling tidak itu bagian upaya lah untuk membuat mereka tersenyum ketika mereka bekerja, mereka di bawah naungan penguatan asuransi, walaupun itu belum tercover lah apa yang kita harapkan ya, mereka mendapatkan penghargaan. Nah, Allahu Ar-Razzaq, Allah itu memberikan rezeki, bukan hanya rezeki tapi juga sebab-sebab dia mendapatkan rezeki. Dan masing-masing kita, saya yakin Pak, pasti punya pengalaman bahwa rezeki itu memang tidak bisa disangka-sangka.